Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini saya berkesempatan untuk menyampaikan sebuah pengantar untuk masuk ke kajian lebih lanjut tentang tasawuf jalan nabi-nabi yang dikembangkan oleh Arbillah Ustadz Hussein bin Abdul Latif, guru kita yang sangat kita hormati. Tema saya adalah bagaimana ma'rifatullah ini bisa menjadi sebagai solusi utama bagi penyelesaian masalah umat manusia. Tema ini merupakan pengalaman pribadi sendiri bagi saya yang mulai terjadi sejak saya remaja. Ini adalah waktu saya masih remaja, tentu saja ini tidak yang lama yang lalu ya, masih dekat waktunya. Ini dari Pak Ustadz dulu ya. Bahwa dulu itu saya selalu beranggapan bahwa saya itu adalah wujud. Dari saat itulah sampai saya bekerja dan berumah tangga, ya, memikul beban apa-apa yang saya rasa itu adalah milik saya. Banyak sekali yang menjadi milik saya, ya, harta benda, kemudian juga anak-anak dan sebagainya. Nah, semua itu saya masukkan ke dalam minda saya sehingga minda ini terasa sangat penuh dengan berbagai masalah, ya. Walaupun tidak ada beban yang fisik yang saya pegang, tetapi kelelahan itu jauh melebihi kalau kita memegang benda fisik atau memikul benda fisik di atas pundak kita, ya. Nah, inilah yang selalu bergejolak di dalam pikiran saya sehingga kemanapun berjalan, apa-apa yang menjadi beban tadi saya junjung, ya, saya junjung ke sekolah, ke rumah, ke tempat bekerja, dan kembali lagi ke rumah, semuanya tetap dijunjung walaupun di dalam beribadah, sehingga terasa sekali bahwa pikiran saya itu penuh dengan apa-apa yang melalaikan saya dari ingat kepada Allah, ya, yaitulah orang-orang yang merugi kata Allah, ya. Nah, itulah yang menjadi beban, ya, sehingga dari hari ke hari, dari menit ke menit, dari jam ke jam, yang teringat di dalam pikiran saya adalah kemegahan dunia milikku, ya, anakku, hartaku, atau istriku. Inilah yang menjadi pemikiran atau ingatan yang utama yang ada di dalam pikiran saya, sehingga saya merasa mudah sekali ya dipengaruhi oleh iblis, ya. Karena syaitan itu selalu mengatakan bahwa perkara-perkara yang berdosa itu adalah sangat baik dan indah, ya. Syaitan tak henti-hentinya mengirimkan was-was dan chatting dalam hati saya, sehingga seperti ada monyet atau monkey mind di dalam pikiran saya, ya, seperti ada yang berteriak atau selalu memberikan saya saran. Nah, seperti itulah gambaran dari pikiran saya dari waktu ke waktu, ya, sehingga tidak ada yang membuat pikiran itu tenang. Selalu ada punya masalah, ya. Was-was, wis-wis selalu muncul, ya, sehingga di dalam dada saya terasa sempit. Karena saya pernah juga membaca bahwa kalau Allah ingin memberi petunjuk kepada seseorang, maka Allah membukakan atau melapangkan dadanya. Tetapi kalau Allah menghendaki kesesatan bagi seseorang, maka Allah jadikan dadanya sempit, nafasnya sesak, seakan-akan dia sedang mendaki naik ke langit atau ke gunung. Nah, inilah yang selalu saya alami, gitu ya, sehingga berbagai macam rasa muncul di dalam pikiran saya, ya. Inilah yang keseharian yang banyak saya lalui. Bagaimana dulu berdusta, ya, bagaimana kalau punya masalah putus asa, ya, bagaimana kalau saya berhasil sombong, ya, atau takut kepada sesuatu yang tidak pernah atau yang belum terjadi. Inilah berbagai permasalahan yang muncul, ya, silih berganti, ya. Semoga saya cari-cari yang tidak bisa saya dapatkan. Yang pertama apa? Khusyuk di dalam sholat itu sulit sekali saya dapatkan.
Ya, di dalam sholat mulai Allahu Akbar, kemudian setelah itu bubar. Ingatan saya kemana-mana, ya, ingat kepada apa yang saya rasakan itu adalah milik saya. Sehingga sholat saya itu seperti sholat orang munafik yang dikatakan oleh Al-Quran, yaitu sholat yang berdiri dengan malas, bermaksud ria dan mengingat Allah sedikit sekali. Nah, itulah ciri-ciri sholat orang munafik. Dan saya ingin keluar dari sana dan saya mencari kemana-mana, ya. Dan juga dalam hal ini, ya, saya lupa kepada Allah, ya, dalam hidup keseharian, dalam berdiri, berbaring, ya, duduk, dalam berjualan. Saya juga pernah berjualan sebentar dulu, ya. Kemudian apalagi di tempat bekerja, yang diingat hanya adalah berhala-berhala atau pikiran-pikiran yang selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam berbuat dosa juga, ya, bintik-bintik hitam tak terasa ada di dalam otak saya, ya. Kemudian masalah kehidupan, nah, ini yang kita hadapi semua umat Islam di Indonesia dan di Malaysia mungkin juga seperti itu, yaitu banyaknya perbantahan, ya. Kenapa? Ya, solusi-solusi tidak ketemu, tetapi perbantahannya terus-menerus, sehingga yang senang adalah iblis, ya. Iblis akan senang sekali melihat ini, dan dia selalu meminta kita untuk selalu berbantahan terus. Sehingga iblis itu kita anggap sebagai fasilitator atau motivator kita dalam keseharian. Nah, tanya yang selalu ingin saya ketahui jawabannya adalah, hakikatnya aku ini siapa? Kemana aku ada? Kenapa aku harus ada? Kenapa kehidupanku begini? Kenapa bebanku begitu berat? Sebenarnya kemana aku akan pergi? Inilah pertanyaan yang saya cari kemana-mana waktu itu, ya, dengan berbagai teori dan berbagai praktek. Dan saya seakan-akan menggapai-gapai mencari alamat atau pintu untuk menyerahkan dan mengembalikan, melepaskan beban berat yang menindih saya, untuk tempat bergantung, berpegang, berlindung, ya, bertanya, minta tolong terhadap permasalahan saya, dan juga untuk menyerahkan segala perasaan yang datang membuncah, takut, sedih, marah, dan heran, dan sebagainya yang datang silih berganti. Seakan-akan saya itu ingin melepaskan, menyerahkan kembali, ya, kewujudan saya dan kepemilikan saya itu. Nah, ini yang menjadi permasalahan, sehingga saya dulu itu hampir sekali 2 hari itu sakit kepala. Sakit kepalanya sangat berat. Ya, saya harus taruh kepala saya itu di bawah tempat tidur gitu, ya, dengan jauh di bawah, ya, kaki di atas. Supaya apa? Supaya terasa kepala ini tidak pecah, tidak sakit. Dan Paramex adalah obat sakit kepala yang selalu saya bawa kemana-mana. Kemudian yang terjadi lagi adalah terjadi perubahan hormonal dan kesehatan, ya. Nah, ini adalah dari teori kedokteran bahwa dalam gelisah, depresi, dan stres itu hormon dopamin dan serotonin, oksitosin itu sangat minimum, sedangkan adrenalin dan noradrenalin itu adalah hormon yang dominan yang kita hadapi, ya, yang kita keluarkan di dalam sistem hormon kita, sehingga tubuh ini terasa tidak lembut, ada kekakuan terus, gitu, ya. Kalau berteriak, teriaknya itu sangat keras. Nah, ini yang terjadi, ya, karena boleh dikatakan juga ini pengalaman dari Bapak kita di Palembang kemarin itu, penyakit berasal dari pikiran sebenarnya. 20% atau 40% itu penyakit dari makanan, ya. Maka Allah mengatakan dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, ya. Demikianlah terjadi berbagai emosional, sakit. Nah, harapan umat manusia itu adalah sederhana saja sebenarnya. Bagaimana pikirannya itu bersih dari segala beban, dan beban hidupnya bisa dia lalui dengan mudah, tidak terlalu membebani perasaan. Nah, tadinya pikiran kita yang kotor atau berbagai yang diisi dengan berbagai muatan menjadi bersih. Ini saja sebenarnya yang dicari orang dalam berbagai cara, ya. Nah, dada terasa lapang. Ini yang diinginkan orang. Dari berbagai perasaan tadi muncul hanya satu, ketentraman, kebahagiaan, ketenangan. Ini yang diinginkan. Sehingga orang merasa bebas dan merdeka. Nah,
orang yang seperti itulah rasanya yang bisa beriman, berislam, berihsan, takwa, ridha, dan berkasih sayang antar sesama dengan sangat selesa. Ya. Nah, perubahan hormonal dan imunitas juga bisa didapatkan dengan happiness dan love, ya. Dopamin dan serotonin dan oksitosin itu bisa dikeluarkan oleh jaringan kita dengan jumlah yang maksimum. Sehingga tidak ada yang tidak senang, tidak ada yang tidak cinta dengan seorang bayi, ya. Hidup menjadi bahagia. Inilah harapan orang, ya. Nah, masalahnya adalah bagaimana mengubahnya itu. Kebanyakan yang saya alami sendiri itu adalah usaha dan cara yang salah akan menghasilkan juga tidak ada hasil yang optimum didapatkan. Seperti kita membuka skrup dengan kunci, bukan dengan obeng, ya. Nah, cara yang berbelit dan rumit ini yang saya alami dulu, ya. Mengenai hati ini saya sangat keliru, ya. Inilah yang ada di pendapat umum saat ini, bahwa hati manusia itu, tubuh manusia itu terdiri dari paling tidak lima unsur, yaitu jasad, ruh, hati atau qalb, nafsu, insaniyah atau mind. Tapi tidak jelas mana yang mengontrol, siapa yang dominan, dan mana yang akan mengatur. Tidak jelas di sini. Apalagi kalau berkenaan dengan hati atau ruh. Ruh dikatakan ada ruh al-quds, ruh insaniyah, ruh nabati, dan bendawi. Ini adalah sesuatu yang khayalan semua, ya. Dan juga tidak ada yang begitu paham tentang mudghah, yaitu segumpal daging. Yang kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah kehidupan manusia. Kalau jelek atau rusak, maka rusaklah kehidupan manusia. Selalu dikatakan bahwa mudghah itu adalah jantung, bukan otak, ya. Nah, sehingga orang juga bingung tentang letak hati. Kemarin saya ikut seminar juga, ada seminar dari psikolog, letak hati mereka tidak tahu sampai sekarang, ya. Mereka bingung apakah hati itu ada di jantung, di lever, atau ada di kepala, ya. Hati yang bisa melihat, mendengar, memahami, memikir, mengingat, bertakwa, bersyukur, dan beriman. Ini yang bingung. Selalu dikatakan bahwa hati itu letaknya jantung, sehingga membersihkan hati pun menjadi keliru. Yang dibersihkan adalah jantungnya, ya. Maka dibuatlah peta yang sangat rumit untuk membersihkan hati itu. Harus mengenal dulu diri sampai mengenal diri yang punya diri. Inilah tahapan-tahapan yang harus dilalui, yang dulu pernah saya lalui juga, ya. Kemudian keliru mencari pintu perjumpaan dengan Allah, ya. Ini yang di masyarakat sekarang adalah dominan sekali, yaitu ingin bertemu Allah dengan jalan syariat dan fikih. Maka fokus pembicaraan adalah selalu mengenai surga dan neraka, siksa, kemudian pahala, dan tak lupa adalah tentang mazhab. Nah, inilah fokus yang dibahas, dan juga tidak lupa yaitu tentang pembahasan Islam, tetapi hanya fokus kepada mazhab-mazhab saja, sehingga Islam yang sangat indah sudah terbatas hanya Islam ala mazhab. Ini yang banyak sekarang, sehingga mazhab yang satu dengan yang lain selalu menimbulkan perbantahan. Ada Qadariyah, Jabariyah, dan Asyariyah. Inilah golonganku, inilah ibadahku yang mendapatkan pahala. Nah, kemudian jalan wali-wali dan jalan tarekat. Ini juga pernah saya lalui, ya. Jalan wali-wali dan tarekat menurut pengalaman saya itu adalah tidak lebih dari khayalan, ya, dan penuh dengan perumpamaan dan rupa. Kenapa? Karena tema pokok pembelajarannya adalah tentang syariah. Tarekat itu adalah zikir, hakikat, dan marifat. Sedangkan antara hakikat dan marifat biasanya juga sangat sulit untuk dibedakan, ya. Setelah marifat, ini yang membingungkan, ya. Ada orang yang setelah marifat, setelah itu terjun ke dalam dunia kebatinan dan jarang untuk melakukan ibadah-ibadah. Sedangkan yang dilakukan adalah
dibutuhkan adanya mursyid untuk berbayat, kemudian zikir beribu-ribu, ya, untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan suasana trans, ya. Setelah trans maka dia menunggu untuk mendapatkan keadaan fana atau ilham atau pengalaman kerohanian. Setelah ada pengalaman itu barulah disebut ma'rifatullah dan diberikan talqin atau ijazah oleh mursyid. Dan setelah itu saya pun tidak lagi berhubungan dengan mursyid yang telah saya saya ikuti. Inilah selalu yang diharapkan dari mursyid, yaitu adanya sambung rasa antara mursyid dengan saya, ya, sehingga saya kalau dekat dengan mursyid itu rasanya itu sangat indah di dalam dada, ya. Ini yang selalu diharapkan. Tetapi di luar atau berjauhan dengan mursyid pada awal-awal ini tidak terasa, ya. Kalau dekat mursyid baru terasa kembali. Ini yang membuat orang selalu ingin dekat dengan mursyidnya. Ini adalah zikir-zikir yang dilakukan, ya, bagaimana huruf alif lam lam ha ataupun ucapan-ucapan Allah 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 ditujukan ke dalam jantung, ya, sehingga saat itu saya bisa berteriak keras ataupun berguling-guling dan sebagainya, ya. Inilah yang dialami, dan dada itulah yang dibersihkan dengan zikir. Inilah pintu-pintu zikir, ya, pintu-pintu zikir yang harus dilewati, ya. Nanti akan kita lihat ini tidak akan jauh berbeda dengan apa yang dilakukan di dalam cakra-cakra. Ini adalah bagaimana seseorang dipaksa atau dibuat supaya dia itu bisa merasakan sebuah getaran, ada rasa sambung dengan Allah. Ini dilakukan, kalau saya lihat ini adalah sebagai attunement, ya, yang di dalam Reiki dan sebagainya. Nah, muncul masalah baru dengan segala permasalahan itu, yaitu selalu ingat kepada guru mursyid, ya, guru suci, dengan cara rabitah, tawasul atau haul. Sibuk berzikir terus membersihkan hati yang ada di dalam dada, kemudian terjebak dalam pahaman wahdatul wujud dan atau Nur Muhammad, dan banyak meremehkan syariat, mengamalkan bid'ah. Dan yang banyak juga terjadi adalah banyak yang terjerumus atau terbelok kepada white or black magic atau mistik, ya. Sedangkan ibadah dilakukan adalah untuk meningkatkan kekuatan mistik tersebut. Jalan kebatinan mistik atau New Age movement atau NAM, ya, NEM. Nah, ini adalah sebuah metode baru yang berpedoman kepada adanya bagaimana emosi yang ada di dalam dada kita tadi, ya. Kita harus merubah, ya, rasa apati kita, ya, atau sedih, takut, marah dan sombong itu menjadi sebuah keadaan damai dan pencerahan. Nah, keadaannya sama, dada sempit, dada lapang. Dada sempit itu disebut force, dada lapang itu disebut power, ya. Nah, ini yang dibahas adalah vibrasi atau getaran atau zikir. Inilah selalu pembahasannya. Bagaimana kita mendapatkan getaran, ya, dengan mempelajari gelombang-gelombang suara sekian hertz dan sebagainya yang didengarkan di telinga sehingga otak kita menjadi diam, ya. Nah, ini yang dilakukan dengan berbagai teknik fokus. Bagaimana kita fokus tentang cakra-cakra, ya, mulai dari cakra dasar sampai kepada cakra yang katanya di atas itu ada inti roh, tempat Tuhan bersemayam atau atma. Ini adalah ajaran Hindu, ya. Nah, ini tidak ada bedanya dengan yang dilakukan di waktu saya dilakukan di tarekat dulu, ya, sama-sama. Nah, ini adalah mengikuti getaran, ya, kita berjalan di lapangan, kita bergerak, tiba-tiba kita bisa bergerak sendiri sehingga kita bisa bergerak berjam-jam tanpa mengalami kelelahan. Nah, ini yang selalu dilakukan, dan ini tidak hanya di rumah, kita pergi kemana-mana, ke gua-gua, ke lapangan, atau ke tempat yang sepi untuk mendapatkan sebuah getaran yang disebut dengan getaran alam ataupun apapun namanya itu.
ya. Sama, ini bergerak mengikuti getaran, dan ada juga merasakan getaran saat kita berendam di dalam air. Nah, ini juga pernah saya lakukan, ya. Sekarang di Indonesia juga ada kemarin bagaimana orang berendam tetapi tidak pakai baju, tapi udah ditangkap. Nah, begitu sulitnya, ya, untuk mendapatkan bagaimana pintu untuk menuju kepada Allah, ya. Ini adalah attunement, ya. Saya juga belajar dulu tentang Reiki, ya. Ini adalah bagaimana menerima getaran alam, ya, merasakan. Ini adalah permainan antara satu orang dengan orang lain, saling mempengaruhi, ya. Dan ini adalah tidur untuk menerima getaran, sama, ya, merasakan menerima getaran. Nah, masalah baru muncul, yaitu bahwa saya merasa bahwa aku adalah apa yang aku pikirkan. Maka untuk merubah sesuatu, maka aku rubah pikiranku. Nah, inilah yang ditanamkan, ya, sehingga aku bisa merubah keadaanku dengan merubah pikiran. Banyak yang masuk ke black atau white magic, ya. Kemudian masuk kepada pahaman pantheism, ya, atau manunggaling kawula Gusti, ya. Dan sini adalah tidak diperlukan agama, karena agama adalah masalah pribadi. Ini adalah masalah yang muncul, ya. Nah, dengan sebuah proses pada tahun 2014, ya, Februari, ya, saya diperkenalkan oleh seseorang tentang sebuah jalan, yaitu jalan ahli sufi atau tasawuf jalan nabi-nabi, ya. Begitu saya mengenal ini, langsung saya tertarik dan langsung bertemu dengan Pak Ustadz ke Singapura, ya, langsung, tidak ada ketemu linknya hari ini, minggu depannya saya langsung ke Singapura, ya, untuk mempelajarinya. Dan apa yang didapatkan, ya, di sini, di dalam yang disampaikan oleh Ustadz Hussein ini adalah sangat indah sekali, dan itu adalah sebuah urutan yang logis sekali urutannya, ya. Bagaimana kita bisa menjadi seorang ahli sufi, yaitu sebuah praktek atau laku yang dilakukan oleh generasi-generasi awal, sejak Rasulullah SAW, ya, kemudian sahabat-sahabat, kemudian tabi'in, ya. Nah, ini yang sangat indah sekali. Beliau mengajarkan bagaimana ahli sufi harus ma'rifatullah. Maka pengajaran pertama adalah ma'rifatullah, sampai kita meyakini melalui ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Tentang apa? Tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, tentang af'alnya. Juga tentang keridhaan, ya. Zikrullah. Zikrullah yang dulu sangat berbelit-belit, ternyata zikrullah itu sangat mudah dilakukan. Hanya saja butuh apa? Butuh nanti istiqamah atau konsistensi kita melakukannya. Nah, ini yang saya coba rangkum sedikit, ya, sehingga nanti bisa kita jadikan sebagai suatu pedoman, ya, apa sebenarnya yang diajarkan oleh Ustadz Hussein. Tapi ini adalah sebuah pembuka saja, karena isinya di dalam sangat banyak, ya, sangat banyak dan sangat terstruktur. Nah, ini saya coba ada rangkumkan apa yang dapat kita lakukan atau kita dapatkan dari pelajaran yang disampaikan oleh Ustadz Hussein, ya. Yang pertama adalah tentang awaludin ma'rifatullah, yaitu awal agama adalah mengenal Allah. Nah, untuk itu dibutuhkan sebuah kunci atau kunci master, yaitu kunci yang sebenarnya semua orang sudah mengenal ini, ya. Bahwa pada permulaan hanya Allah saja yang ada, tiada apapun bersamanya. Nah, ini adalah sebuah hadis yang sangat sederhana, ya, dan semua orang pernah membaca ini, tapi tidak tahu penggunaannya itu apa, ya, sehingga hadis yang sangat powerful ini menjadi terabaikan, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai kunci untuk membuka pintu ma'rifatullah. Itu kejadiannya, ya, bahwa dengan kunci ini jelaslah bahwa karena dia adalah yang pertama, tidak ada siapa-siapa selain dia, maka tentu dia tidak ada serupa dengan apapun juga,
tidak seseorang pun yang seumpama dengan dia dan dia tidak bisa dilihat oleh mata. Ini adalah satu gambaran yang logis sekali, ya. Sehingga apa? Ini bisa dijadikan sebagai pedang atau pedang tauhid, yaitu bahwa apapun kita hadapi, ya, apapun yang kita ingat di dalam minda kita, maka kita bisa pukul dengan pedang tauhid ini, bahwa Allah tidak ada serupa, tidak ada seumpama, tidak ada huruf, tidak warna, tidak berbunyi, dan maha gaib. Sehingga begitu nanti kita ingat ini, maka semua yang ada di dalam pikiran kita akan menjadi hilang, ya, ditebas oleh pedang tauhid ini. Maka begitu kunci itu kita bukakan, masukkan ke dalam sebuah pintu marifatullah, maka terbuka pintu marifatullah dan kita akan melihat bahwa saat hati kita ingat kepada Allah, maka mata hati kita mengkonfirmasinya bahwa Allah itu tidak serupa, tidak seumpama, tidak berhuruf, dan tidak berwarna, tidak berbunyi, dan maha gaib. Maka mata hati kita saat ingat kepada Allah, maka mata hati kita tidak melihat apa-apa, kosong. Nah, sehingga apa? Hati kita atau minda kita, pikiran kita yang tadinya dipenuhi dengan berbagai masalah, begitu kita ingat Allah, maka jadi kosong. Dan saya kaget, loh, kok mudah sekali kita mengosongkan pikiran? Allah, langsung kosong dia. Ini yang mengagetkan saya, sehingga saya tidak perlu lagi untuk bertemu dengan Allah itu berjalan, berjalan ke langit, berjalan kepada yang tak terhingga, berjalan terus menjalankan pikiran saya. Tidak perlu lagi seperti itu. Karena begitu ingat Allah, maka semua beban-beban atau pikiran-pikiran kotor tadi langsung hilang dia. Ya, nah sampai di sini saja sebenarnya sudah bisa menyelesaikan masalah utama manusia, yaitu membersihkan hati yang kotor tadi melalui nanti zikrullah. Ya, tetapi tentu saja pelajaran yang disampaikan oleh Ustaz Hussein tidak sampai di situ saja. Maka masuk kepada pintu-pintu berikutnya, yaitu bagaimana mengenal hubungan antara pencipta dengan ciptaannya. Di sana disebutkan bahwa apabila Allah ingin menciptakan sesuatu, maka ia cukup berkata kun, ya, kepadanya. Nah, lalu jadilah ya. Yang jadi masalah adalah kun kepadanya itu apa? N-nya kecil atau besar. Nah, ini yang jadi masalah. Dulu saya menyangka nya itu kecil. Tidak pernah terbayangkan di dalam pikiran ini bahwa nya itu adalah besar. Tidak pernah terbayangkan, ya. Kenapa? Nya itu, maka dengan ilmu ma'rifat ini kita diberitahu bahwa nya itu kalau n-nya kecil pasti ada sesuatu selain dirinya atau masuk kepada Nur Muhammad, paham Nur Muhammad, ya. Lalu Allah berkata kun kepada sesuatu itu atau kepada Nur Muhammad, baru terjadi ciptaan, ya. Ini kalau nya kecil. Kalau nya besar ada dua masalah. Yang pertama adalah nya itu, n-nya itu apakah seluruh dirinya atau sedikit dirinya. Nah, ini yang jadi sangat pembeda. Dari dulu sampai mengenal ilmu ini, selalu orang mengatakan bahwa Allah seluruh makhluk ini adalah berasal dari dirinya yang seluruhnya. Inilah yang dikatakan oleh Pak Ustadz sebagai wahdatul wujud. Nah, kalau kita lihat mana yang bisa menjaga tauhid, mana yang bisa memuliakan, menghormati Allah dengan penghormatan yang sebenar-benarnya, maka yang di atas itu tidak, yang sedikit dirinya lah yang akan memberikan kita penghormatan yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian ada satu ayat yang juga menjadi sangat powerful untuk menerangkan tentang penciptaan atau tentang cahaya Allah. Ini yang ilmu baru yang dulu apabila dikatakan ceruk itu selalu di dalam dada, ya. Cahaya itu, pelita itu dikatakan di dalam dada, yaitu ruh dan sebagainya. Tetapi dengan sebuah analogi yang sangat bagus, maka dikatakan bahwa Allah kemudian dia berfirman kepada sedikit dirinya, ya. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi, ya.
kemudian cahaya itu berada di dalam kaca, dalam pelita di dalam kaca. Kaca itu kemudian diberi minyak dengan minyak yang dari pohon zaitun, dan semua yang ada itu berada di dalam lapisan 70 tirai nur atau cahaya di dalam cahaya. Ini sebuah pemahaman tentang ayat An-Nur 35 tadi. Sangat bagus sekali, sehingga ini sangat mudah diterangkan kepada orang lain, ya. Nah, dari itu maka disebutlah ada bagaimana menerangkan pahaman zatiyah, yaitu bahwa Allah berfirman kepada wajah atau sedikit dirinya yang halus, sehingga muncul wajah. Wajah itu kemudian bercahaya, ya. Kemudian di dalamnya itu ada pelita. Ya, indah sekali cara menerangkannya sekarang, ya. Nah, kalau kita lihat secara gambar potongan adalah seperti ini. Pertama adalah wajah. Wajah itu kemudian mahalus bermanifestasi menjadi zat, zat bermanifestasi menjadi Lauh Mahfudz. Lauh Mahfudz itulah yang disebut dengan pelita. Ya. Nah, sangat indah sekali, sehingga dengan begitu kita bisa masuk kepada pelajaran berikutnya, yaitu bagaimana hubungan antara sifat, hakikat, dan ma'rifat. Yaitu bahwa yang maha halus itu adalah ma'rifat, kemudian ma'rifat bermanifestasi menjadi hakikat, hakikat bermanifestasi menjadi sifat. Inilah yang bisa membedakan kita dengan wahdatul wujud. Ini ibaratnya adalah seperti es batu, air, dan lautan, di mana es batu adalah sifat, air adalah hakikat, sedangkan lautan adalah ma'rifat. Ini adalah untuk mengenal hubungan antara makhluk dengan ciptaan, ya. Seperti di lautan, gunung es adalah sifat, air di dalam gunung es itu adalah hakikat, sedangkan lautan adalah ma'rifat, ya. Sedangkan di dalam Lauhul Mahfudz itu sendiri, ya, atau di dalam tirai nur, ya, itu adalah semua ciptaan. Kita ambil saja adalah makhluk, yaitu manusia, kemudian makhluk yang ada di air atau ikan-ikan, makhluk hewan-hewan yang ada di darat, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau kita melihat ini sangat ramai, tetapi orang ma'rifat dengan hal seperti di atas sudah bisa memahami bahwa pelangi kehidupan inilah yang terlihat oleh mata. Ya, berbagai warna, berbagai rupa, ya, berbagai keadaan, ya, dan itu hanya dilakukan oleh peran-peran yang mempunyai hati, roh, nyawa, dan jasad. Ini yang diterangkan oleh Ustaz Hussein di dalam materi zikrullah, ya. Jarang orang memahami, ya. Nanti akan kita lihat bagaimana keterangannya di situ. Dan pelaksana dari semua pelangi kehidupan itu adalah zat. Jelas tadi, ya. Sehingga orang yang sudah ma'rifat tidak terlalu sibuk membahas sifat-sifat, ya, karena dia sudah tahu bahwa semua sifat itu hanyalah penzahiran dari zat. Ini yang dipahami oleh orang-orang yang sudah berma'rifat. Kenapa kita berhenti di yang maha halus, ya? Karena kalau kita lanjutkan keluar dari yang maha halus, maka disitulah kita akan mudah terpesong menjadi pahaman wahdatul wujud dan Nur Muhammad. Tetapi dengan yang maha halus, sebuah lubang yang tidak tembus, maka di situ kita berhenti mencari, kita berhenti memikirkan, kita berhenti nafi isbat. Sebab kalau kita masih melanjutkan, maka kita akan tersesat seperti umat Nasrani menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Ini dia, sehingga Allah yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak serupa, tidak seumpama, tetap terjaga dengan yang adanya yang maha halus ini. Ya, itulah keuntungan dari pengajaran yang telah disampaikan oleh Ustaz Hussein kepada kita. Dengan begitu maka tauhid, kemuliaan Allah, kesucian Allah, kehormatan Allah tetap terjaga. Allah hanya bisa dikenali sebatas apa yang Allah ingin kita kenali Dia. Ini yang tetap
membuat kita sangat berbahagia karena kita tidak terlalu banyak memikirkan tentang Allah. Kemudian dengan begitu kita bisa melihat bahwa bagaimana kewujudan Allah yang esa, ya. Setiap penzahirannya adalah manifestasinya menjadi sifat-sifat yang tertentu. Dan ini dikatakan bahwa segala hakikat di alam semesta yang kita lihat dan kita saksikan, kesemuanya adalah limpahan daripada suatu hakikat teragung, yaitu hakikat Zatullah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat, Allah itu esa. Kita sudah lihat wujudnya esa tadi karena dia berasal dari sedikit dirinya, ya. Kemudian sedikit dirinya menjadi zat, zat menjadi ciptaan. Kemudian karena hanya dia yang ada, tentu saja dia juga esa di dalam apa? Dalam kehendak, pengurusan, kasih sayang, penjagaan, izin, ya, sifat, kesempurnaan, ketetapan, dan juga hikmah. Inilah keesaan yang harus kita coba nanti dalami. Inilah yang disampaikan oleh Ustadz Hussein dalam berbagai sarahan beliau. Dan tidak lupa, ya, dengan melihat ini, kita dengan melihat bahwa kejadian yang terjadi di Lauhul Mahfuz pun itu adalah berasal dari zat, dan zat berasal dari Maha Halus. Terlihat sekali bahwa tidak ada selain Allah ada di sini. Semuanya adalah Allah dengan sedikit dirinya sendiri. Ya. Kemudian di dalam Lauhul Mahfuz itu juga yang berperan adalah zat, ya, sehingga kita bisa mengenal sifat-sifatnya. Bagaimana kita mengenal, ya, sifat-sifat? Jangan cari ke yang lain. Lihat tadi dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an lah kita lihat bagaimana yang harus kita ketahui tentang Allah. Pertama, kita ya tiada permulaan, tiada akhir. Dia tadi sebelum ada apa-apa hanya dia saja yang ada. Kemudian bagaimana dia maha besar, maha luas, maha tinggi. Nanti kita lihat sebentar. Yang kedua yang akan kita lihat hanya sedikit saja, itu yang zahir dan batin dan awal dan akhir. Yang lainnya nanti bisa dilihat pada pelajaran lengkapnya dari Ustadz Hussein. Nah, maha besar dan maha tinggi, ya. Kalau kita tahu hanya Allah saja, ya, dan tidak ada pembandingnya, bagaimana kita tahu dia maha besar, maha tinggi, dan maha luas? Tetapi karena kita tahu bahwa kalau semua ciptaan digabung menjadi satu, berada di dalam dirinya yang maha halus, maka tentu Allah maha besar, dia maha tinggi, dia maha luas. Ini sangat mengejutkan, ya, sangat mengejutkan ini, ya, yang kita tidak tahu selama ini Allah. Ya, kalau kita katakan Allah, kita selalu melihat ke langit, ya, sehingga kita ingin membandingkan Allah dengan langit. Tetapi dengan ilmu Marifatullah ini kita sudah tahu bahwa langit pun apapun juga, aras apapun juga, dimampatkan menjadi satu. Dia hanya berada di dalam dirinya yang maha halus. Tentu Allah maha besar, tentu Allah maha tinggi, maha luas. Dengan itu maka baru pantas kita mengatakan di dalam salat Allahu Akbar, baru kita terasa di situ. Ya, itu satu, yaitu Allah maha besar, maha tinggi, dan maha luas. Bagaimana zahir dan batin? Ya, Allah kemudian dia berfirman kepada dirinya yang maha halus, kemudian terzahirlah batin dari makhluk, terzahir batin dari makhluk. Ya, nah batin dari batin ini kemudian muncul menjadi zahir. Ya, maka yang zahir dan batin baru kita paham. Yang zahir adalah sifat, yang batin adalah zat. Paham kita sekarang. Jadi tidak, saat Allah berkata aku yang batin, oh ya betul, kita bisa melihat itu adalah zatnya dia. Yang zahir itu zatnya dia juga. Ya, kita paham sekarang. Bagaimana awal dan akhir? Awal dan akhir, ya, Allah berfirman kepada dirinya yang maha halus, kemudian terzahir awal, yaitu adalah zat, zat kemudian terzahir menjadi ciptaan, ya, atau dengan zahir dan batin, kemudian ciptaan musnah kembali atau sifat musnah kembali, ya, kembali menjadi zat. Maka zat adalah awal dan akhir, kemudian zat pun hilang menjadi maha halus pun kembali kepada Allah. Ya, kita bisa paham mana yang awal dan mana yang akhir dengan itu. Nah, berikutnya adalah mengenal af'alnya, perbuatan-perbuatan Allah. Bahwa Allah
terhadap zatnya terhadap zat yang ada di dalam Lauhul Mahfuz itu adalah semua kehendak, kemudian pengurusan, kasih sayang, ya, ketetapan, kesempurnaan yang berasal dari Allah sudah dimasukkan ke dalam itu. Izin-izin, ya, penjagaan sudah dimasukkan di situ. Nah, dengan semua itu, ya, barulah kita bisa melihat, ya, dari semua tadi itu, baru kita bisa melihat bahwa rencana Allah di dalam Lauhul Mahfuz itu ada jalan cerita. Mudah kita memahaminya, ya, karena semua adalah rencana Dia, maka rencana itu ada jalan cerita, sempurna dan lengkap, tidak ada yang dilupakan nanti. Ada baik dan buruk. Dan semua itu sudah ditulis, tidak berubah, tidak ada yang dilupakan, walau sebiji atom. Sudah diizinkan, ada hikmah dan caranya teguh. Dan Dia tidak zalim, karena semua berlaku pada haknya dan zatnya. Ini yang menjadi rukun iman yang keenam. Nah, tanpa adanya ilmu ma'rifatullah tadi, kita sulit memahami tentang rukun iman keenam ini. Ya, apalagi kalau tanpa ma'rifatullah, kita bagaimana bisa menerangkan bagaimana kita itu adalah sebagai seniman, ya, hanya menjalankan tugas saja, just do it, jalankan saja. Semua sudah ada jalan ceritanya, ada peranan, ya. Tiada pertanyaan atau rungutan, tiada pilihan. Kita ikut sepenuhnya apa yang sudah dituliskan. Ada arahan melalui ilham, ya. Ada ujian, ada masa dan umur, dan mendapatkan imbalan. Semua itu di dalam rangkuman kuasa milik pengurusan, ya, dan kasih sayang Allah. Dari seperti itu, barulah kita sadar bahwa orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, niscaya pasti ia mengenal bahwa ia tidak mempunyai kewujudan bagi dirinya sendiri. Ini yang sangat mengherankan, gitu ya. Baru kita sadar bahwa kita tidak wujud, ya. Sehingga baru kita enak mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un, ya. Nah, pelajaran berikutnya adalah zikrullah, yaitu kesambungan pertemuan antara hamba dengan Tuhannya. Yaitu, nah di sini kita dikenalkan kembali dengan anasir diri yang berasal dari Al-Quran, ya. Di Al-Quran dikatakan mati dan hidup ini adalah tentang nyawa, ya. Kemudian penyempurnaan manusia, ya, mulai dari tanah, kemudian dari kalau keturunannya adalah dari saripati air mani. Nah, setelah sempurna tadi diciptakan, baru diturunkan atau ditiupkan ruh ciptaannya. Nah, dulu ruh ini selalu dikatakan ruhnya, min ruhi. Jadi ruh Allah ditiupkan kepada manusia. Nah, begitu dulu yang kami pahami, ya, sehingga ruhnya harus dikembalikan kepadanya. Nah, ini yang jadi pedoman dulu. Nah, setelah ruh ditiupkan, baru pendengaran, penglihatan, dan pikiran. Inilah yang disebut dengan hati spiritual, si tiga serangkai. Apa gunanya? Untuk bersyukur. Nah, kalau kita lihat, ya, ruh ada di jantung, dekat jantung tempatnya. Nah, inilah gambaran tentang penciptaan tadi. Jasad, nyawa, kemudian ruh, kemudian minda atau hati spiritual. Hati bergabung bisa dengan jiwa, ruh menjadi jiwa, atau hati bisa juga bergabung dengan jasad, ruhnya terpisah. Jadi hati itu adalah yang bebas. Ini yang kita dipahamkan, ya. Sehingga penciptaan manusia jadi sempurna, yaitu ada jasad dan nyawa, ada ruh, kemudian ada hati, ada pikiran, ya, hati, yaitu untuk berpikir, ya, yaitu memahami, mengingat, dan bertakwa. Untuk semua itu Allah telah mengilhamkan yang baik dan yang buruk. Nah, jiwa inilah yang akan mengatur atau mengurus kehidupan kita. Jelas sekarang yang di ayat-ayat itu bisa kita terangkan dengan baik, ya. Juga kita sudah tahu bahwa hati, sudah tahu kita hati yang bisa melihat, letaknya adalah di dalam otak, di dalam minda, di dalam benak, ya. Sedangkan
kalau hati turun ke dada, dia akan menjadi tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Itu seperti orang tidur. Ya, nah itulah 3 serangkai atau hati manusia, ya, yaitu penglihatan, pendengaran, pikiran. Pikiran ini di dalam berbanyak hal disebut sebagai qalb, fuad, sodar, lub, zikir, fikir, dan akal. Ini adalah semua fungsi-fungsi dari minda. Ya. Kemudian bagaimana jiwa juga bisa diterangkan dengan sangat indah oleh Ustadz, yaitu bagaimana saat kita jaga dan bagaimana kita saat tidur. Ya, kalau kita tidur, ruh mengecil dan hati turun ke dalam dada sehingga kita tertidur. Kalau kita terjaga, ruh mengembang dan hati kembali ke dalam kepala kita atau minda kita, benak kita. Sedangkan hati yang sudah terjaga, hati itu selalu ingin di atas dia, sehingga yang tertarik ke atas malah ruhnya, sehingga jiwanya sering berada di atas. Nah, ini yang bisa saya tangkap gitu ya. Kemudian mengenal pintu-pintu perjumpaan dengan Allah, yaitu kalau pintu panca indera ini tidak bisa kita mengenal Allah atau berjumpa dengan Allah karena Allah tidak serupa, tidak seumpama, dia maha gaib. Ini adalah untuk alam benda. Ini tidak bisa dipakai. Yang bisa dipakai adalah pintu ingatan. Ya, ini sangat powerful ya, karena inilah yang dipakai oleh nabi-nabi. Ya, karena dengan surga dan neraka pun kita bisa berjumpa ya dengan mengenalnya dengan pengenalan yang yakin dan penglihatan yang yakin. Ya, semuanya ada rasanya nanti. Kita menjadi takut dengan surga, dengan neraka, dan ingin ke surga. Nah, pintu ingatan ini adalah pintu rahasia para nabi dan rasul untuk bisa berjumpa dengan Allah. Ya, bentuk berjumpaan dikatakan fazkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku dan aku ingat kepadamu. Inilah yang akan memberikan rasa tentram. Ya. Di dalam Al-Baqarah juga dikatakan, ingatlah Allah sebagaimana kamu ingat kepada ibu bapak atau nenek moyangmu. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Kemudian dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram, kulit dan hati menjadi tenang saat mengingat Allah. Nah, dengan begitu maka kita mengenal cara membersihkan hati. Jasad itu sudah fitrah, ya. Roh sudah suci, sedangkan hati ada kotor, ada baik, ada bersih. Ada kotor, ada bersih, maka inilah yang selalu ingin kita bersihkan, ya, supaya dia selalu bersih. Kemudian jasad itu bisa dibersihkan juga dengan memakan makanan yang halal dan baik, kemudian puasa dan berjalan kaki. Berjalan kaki maksudnya adalah bahwa manusia itu butuh jalan, ya, paling tidak beberapa kilometer dalam sehari, karena fitrahnya manusia itu dari dulu adalah mencari makanan. Kalau harus berjalan dan berlari memburu binatang. Kalau tidak berlari maka binatangnya tidak ada sehingga tidak bisa makan. Itu adalah fitrahnya. Ya. Maka dengan mengingat Allah, kita sudah tahu tadi bahwa terbentuklah link yang menghubungkan kita dengan Allah, yang lama-kelamaan link itu menjadi sebuah network atau virtual network yang disitulah kita berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebut dengan base camp. Jadi tidak ada lagi berbagai latifah atau lataif, ya. Kita hanya cukup ingat Allah, apakah mata terbuka atau mata tertutup, dan setelah itu apa? Kita lakukan latihan-latihan, ya. Bagaimana kita melakukan tumpuan mata hati kepada ingatan Allah. Bagaimana kita fokus sehingga kita tidak mudah terganggu dengan berbagai masalah, ya. Kalau dulu saya bermain game atau membaca buku bisa berjam-jam, ya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah berubah, bukan bermain game lagi, tetapi bagaimana duduk mengingat Allah. Ini yang terjadi, sehingga ini yang dikunci, bagaimana kita menguncinya, ya, dan bagaimana kita istiqomah dalam mengingat Allah. Ya. Berapa menit lagi Bang Azri? Ya, ini terus ya. Natijahnya adalah mereka hanya tahu Allah saja. Mereka buta kepada yang lain, ya. Nah, ini kalau dilihat bahwa kita tahu tadi kasih sayang Allah, bagaimana kasih sayang Allah kepada
di dalam kepada seluruh makhluknya itu, pertama rahmatnya mendahului murkanya. Kemudian rahmatnya di dunia 100 ya, 100, satu rahmatnya di dunia ya, dan 99 menunggu di akhirat. Kemudian bagaimana semua manusia telah membawa keimanan, bagaimana kehidupan dunia hanya senda gurauan dan main-main, dan bagaimana kita Allah mengatakan bahwa kepada malaikat, jangan masukkan seseorang pun ke dalam neraka selama masih ada sebiji sawi keimanan di dalam hatinya. Nah, ini kasih sayang yang telah ditampilkan oleh Allah kepada seluruh ciptaannya. Sehingga kita dapat melihat sekarang bahwa kejadiannya adalah seperti ini. Orang ma'rifatullah bisa melihat apapun yang terjadi di Lauhul Mahfuz itu adalah kuasa dari zat, kuasa yang dari Maha Halus, dan tidak luput dari semua kepemilikan Allah, kuasanya, kehendaknya, kasih sayangnya. Sehingga orang ma'rifatullah sudah bisa mengatakan, begitu sifatnya dinafikan, maka dia sudah melihat zat. Ya. Begitu zat dinafikan, maka dia sudah melihat yang Maha Halus dengan mata hatinya. Ya, inilah maka seakan-akan dikatakan bahwa seakan-akan dia sudah kehilangan tabiat-tabiat dan sifat-sifat kemanusiaannya, yang seakan-akan dia tinggal seolah-olah roh saja. Ini adalah seperti roh atau jiwa, ya. Kemudian disitulah baru nanti Allah akan memberikan pengalaman-pengalaman kerohanian, apakah dalam bentuk jamalnya atau jalalnya. Inilah yang sangat membuat kita bercucuran air mata, ya. Kemudian di dalam sholat kita bisa khusyuk, ya, dari awal sampai akhir. Kemudian juga selalu ingat kepada Allah di luar sholat, ya, dalam berjalan, kemudian duduk, berbaring dan berdiri. Bagaimana di dalam berdagang, ya. Dalam perdagangan ingat Allah, maka kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tercela dalam perdagangan. Misalnya mengurangi timbangan ataupun menipu kualitas dari dagangan kita. Dan begitu juga di dalam bekerja, ya. Orang-orang yang mindanya selalu ingat kepada Allah akan berbeda dengan orang-orang yang mindanya ingat kepada berbagai berhala, ya. Dia akan terhindar dari berbagai masalah, menipu, korupsi, ya, berbuat jahat kepada orang lain dan sebagainya. Karena dia tahu bahwa Allah melihat, ya, melihat dimanapun dia berada. Allah melihat, Allah tahu, Allah mendengar, sehingga tidak ada tempat untuk bersembunyi. Nah, perubahan hormonal juga terjadi. Ini yang tadinya minimum akan menjadi maksimum atau sangat penuh, ya. Rasa yang muncul adalah rasa tentram. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ya. Itu yang dikatakan oleh Al-Qur'an, ya. Orang-orang Allah itu atau wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ya. Tidak ada khawatir, tidak ada ketakutan bagi dia. Maka disitulah baru orang bisa beriman, berislam dengan baik, ya. Dan mereka berjalan di muka bumi dengan menjunjung ingatan kepada Allah. Kemudian mengenal pentas ilahi, ya. Dari kepahaman kita tadi kita sudah melihat bahwa ternyata hidup ini adalah sebuah perjalanan, ya, perjalanan atau rencana Allah yang telah tersusun rapi di Lauhul Mahfuz. Itulah yang berjalan sesuai dengan waktu, ya. Kemudian yang menjalankan adalah zat dan yang terakhir adalah sifat-sifat. Dan kalau dilihat, kita sudah tahu tadi bahwa bagaimana peran dalang, ya, dan bagaimana hukum-hukum yang berlaku, maka dan juga bagaimana peran dari pemain dapat kita simpulkan dalam sebuah peta nanti bahwa mereka, mereka buta kepada yang lain kecuali Allah, mereka tahu hanya Allah saja, ya. Maka kesentosaan itu adalah perhubungan langsung dengan Allah, ya. Kasih sayangnya sudah ada, semua sudah ada tadi, maka kita sudah paham yang ini, ya, bagaimana
pemeran yang adalah Esa, ya, Allah Esa dalam segala hal, maka ini terulang ini, harusnya tidak terulang ini. Ini harusnya masuk ke sini, ya. Setelah kita paham ini, maka baru kita bisa diberikan peta oleh Pak Ustadz, ya, dengan sangat bagus sekali, dengan sangat menarik, yaitu bahwa bagaimana setiap manusia, setiap ciptaan, ya, hanya akan berperan selama alam dunia ada, ya. Tak peduli apakah masa kita hanya 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, begitu juga yang lain-lainnya, ya. Semuanya hanya berjalan di alam dunia saja. Itu yang kita jalani dengan berbagai jalan cerita atau qadar yang sudah disimpan di dalam dada, di dalam leher kita, ya. Kemudian setelah kita meninggal, ya, artinya peran kita selesai, maka kita masuk ke alam barzah, kemudian untuk nanti menerima imbalan, ya. Ini adalah kitabnya, maka ini adalah takdirnya, kitab takdirnya. Kemudian inilah peta yang saya coba ringkas, ya, bagaimana pada alam azali manusia itu adalah hanya berupa jiwa, kemudian ada nyawa masuk ke dalam tubuh bayi yang berkembang menjadi besar, dewasa, tua, dan lalu mati. Nah, jiwa kemudian masuk ke alam barzah, jasad dikubur ke dalam tanah, nyawa kembali ke alam nyawa. Untuk kemudian pada setelah kiamat kedua dibangkitkan kembali menjadi jiwa yang baru atau diri yang baru, tubuh yang baru dengan melihat, dengan membawa kitab yang telah dijalankan di dunia, kemudian kita membaca kitab itu dengan cepat, sehingga dengan sebuah prosesi kita bisa kemudian masuk ke dalam surga. Itu adalah pahaman ahli sufi, ya. Apapun juga peran kita bisa melihat itu adalah peran dari zat, ya, yang sudah kita lihat seperti yang tadi. Nah, inilah yang bisa dilihat oleh seorang yang sudah mengerti, yang matanya sudah tajam, yang hatinya sudah diberi bekal pengetahuan, ya. Kemudian yang lain yang setelah itu apa? Setelah kita memahami semua, maka yang muncul adalah keredaan, ya. Kita reda dengan Allah, Allah reda dengan kita, ya. Dalam ayat itu juga dalam ayat yang mengatakan bahwa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i rabbiki, ya, irji'i ya, kembali kepada Tuhanmu, kemudian masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, inilah yang orang-orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jiwa mereka tentram, ya, bersati, sehingga mereka tahu bahwa setelah itu apa? Mereka cuma diam. Nah, inilah yang anekdot ataupun juga kisah masa lalu yang disampaikan oleh Pak Ustadz, yaitu Pak Pandir dan si Luncai. Selalu ingin mengajak kita, ada mata pandang, ada telinga dengar, ada mulut diam. Buatlah tak tahu, ya. Kemudian kalau orang tidak kenal dengan hikayat si Luncai ataupun Pak Pandir ini, agak kurang mengerti juga dengan ini. Tetapi umumnya orang Melayu paham tentang ini, ya. Nah, setelah itu apa? Tidak ada lagi yang lain dilakukan kecuali apa? Ibadah dan hidup macam biasa. Ibadahnya juga enggak tidak aneh-aneh. Inilah ibadah-ibadah yang kalau dilakukan ternyata ini akan berpengaruh kepada apa? Meningkatkan bagaimana ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana gegaran-gegaran yang akan kita dapatkan saat kita mengingat Allah, yaitu yang terutama yang paling penting menurut saya di sini adalah tidak mengerjakan ibadah bid'ah,
ya cukuplah sholat malam atau sholat wajib ya, kemudian sholat malam, tahajud, puasa, baca Al-Quran, sedekah, zuhud, tidak perlu ibadah-ibadah yang aneh-aneh. Umpamanya kita ibadah di kuburan ataupun melakukan saya dulu pernah melakukan bersamadi di dalam sebuah gua di daerah Banyuwangi. Banyuwangi itu di ujung timur Pulau Jawa. Itu untuk apa? Untuk mengajar pikiran yang kosong tadi, ya. Bagaimana kita harus sebenarnya takut kepada Allah, dan kita selalu kembali kepada Allah dengan dua aktivitas, yaitu dengan berdoa atau NST dan ROC. Indah sekali, ya. Akhirnya apa? Ya, kita selalu balik kepada Allah. Kita mempunyai tempat, ya, mempunyai alamat untuk menyerahkan, mengembalikan, melepaskan beban berat, tempat kita berpegang, tempat kita meminta pertolongan, dan mengantarkan sembah sujud kita dan puja-pujaan kita kepadanya. Ya, nah inilah salah satu peta yang bisa saya tangkap, ya, yang bisa saya terangkan dalam waktu yang sangat singkat, karena dalam waktu 1,5 jam itu tidak mungkinlah kita menerangkan sesuatu dalam hal yang detail dengan dalil-dalil yang lengkap dan sebagainya. Setelah itu apa? Tercapailah apa yang disampaikan oleh Al-Quran, bahwa tidak diciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembahku, kata Allah di dalam Al-Quran. Dan setelahnya apa? Ilmu Ma'rifatullah lanjutan, ya, yang bisa dipelajari di Yamasi Indonesia, di YouTube, dan juga mengikuti seminar-seminar ilmiah ataupun syarahan-syarahan ahli sufi yang disampaikan oleh Ustadz di Zoom ataupun secara tatap muka. Tetapi sejak adanya COVID ini, tatap muka sudah sangat jarang, tetapi Zoom ini cukup memberikan kelegaan atau pelepasan dahaga tentang bagaimana kita ingin berjumpa dengan Ustadz Husain bin Abdul Latif. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang 1 jam 15 menit, ya, tentang bagaimana saya bisa mendapatkan sesuatu yang gambaran masalah-masalah umat manusia yang dicari penyelesaiannya dengan cara-cara di luar ilmu ketuhanan, itu tidak akan ketemu. Ya, tidak akan ketemu, sulit sekali untuk bertemu, dan jalannya sangat berliku-liku, sangat berbatu-batu, ya. Sedangkan dengan ma'rifatullah, dengan zikrullah, dengan ibadah, dan dengan keridhaan, maka semua permasalahan umat manusia itu menjadi terang benderang, ya, terang benderang. Oh, ternyata semua itu hanya adalah permainan atau sandiwara Allah terhadap sedikit dirinya, ya, di dalam sedikit dirinya dengan menciptakan atau menzahirkan sifat-sifat atau ciptaan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau penyampaian ini agak terbata-bata karena saya ingin cepat menyampaikannya, gitu ya. Insya Allah tanggal 11 Pak Ustadz saya akan mengadakan seminar 1 hari dengan teman-teman SMA 1 Bukit Tinggi. Ya, sekitar berapa? Ada sekitar 100 orang gitu. Saya adakan 1 hari dengan topik 4 atau 5 yang seperti Pak Ustadz sampaikan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.